Welcome to apa? Keempat, pembakaran politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia RIS berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Negara bagian yang meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tangerang, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Pa. B. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada bulan April tahun 1950 hampir seluruh negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginan untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. C. Aceh. Pemberontakan di Aceh dipimpin oleh Dabere yang merupakan mantan gubernur. Pemberontak ini disebabkan oleh 100 Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah residen di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Dirut Berurayan sehingga pada tanggal 21 September tahun 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pemimpin Kertosuryo. Pemerintah Republik Pemberontak ini di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh sehingga pada tanggal 28 Desember tahun 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai menyelesaikan cara damai. D. Kalimantan Selatan. Pemberontakan TL di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakan dengan sebuah kesatuan rakyat yang tertindas pada tahun 1945. Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dibujuk sebagai Panglima Tertinggi Tim tentang Islam Indonesia. Kelima, perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi, hiperinflasi dan inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara toko terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri. Sebagai pentingnya kos negara pun kosong pajak dan biaya masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, permintaan mengambil kebijakan berlakunya mata uang di Java Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang penduduk Jepang. B. Blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November tahun 1945. Blokade ini menutupi pintu keluar masuk perdagangan Indonesia, akibatnya barang-barang dengan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjam nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI Badan Pekerja Komitmen Nasional Indonesia Pusat BPKNP. Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dibagi atas 2 tahap pinjaman akan dibayar kembali selama lambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli tahun 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabung Pos dan Rumah Pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. 2. Melakukan diplomasi ke India. Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirim beras sebesar 500,00 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Usaha mengadakan hubungan dengan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation BTC, suatu badan perdagangan sepemerintah. Pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karat usaha lain. Untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatera.